Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas bagaimana caranya agar tidak terjebak di saat pembagian dividen ya teman-teman. Jadi atau istilahnya dividen trap ya, jebakan dividen. Nah, banyak pemain saham pemula ya, khususnya yang tidak mengerti ya atau mungkin menganggap bahwa dividen trap ini hanya isu atau mungkin malah mereka belum tahu ya. Tapi kalau kita lihat secara historis, sebuah saham itu hampir dipastikan bahwa setiap selesai pembagian dividen atau cum date-nya ya, misalnya cum date tanggal 1 Juni, maka tanggal 2 Juninya itu biasanya saham itu ARB ya. Apalagi sekarang aturan ARB itu sudah sampai 15% ya. Kalau dulu kan sebelumnya 7%-an ya. Jadi ARB 2 kali itu baru 14%. Nah, kalau sekarang itu ARB 2 kali sudah 30% ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan dan menghitung ya. Kira-kira potensinya bagaimana? Apakah jumlah dividen yang kita terima nanti bisa mengimbangi penurunan harga sahamnya setelah cum date. Sebagai contoh ya, misalnya kayak kemarin itu ada saham apa ya, yang sudah pembagian dividen ya, misalnya ITMG ya. ITMG ini kemarin pembagian dividen 6.400 poin ya. 6.416 10 April ya. Kita lihat di tanggal 10 April. Nah, ini. ITMG ini turunnya banyak banget ya teman-teman, dari 10 April tuh ya. Kita lihat kalau yang lebih jelasnya di ini apa? Di Mirai ya, Mirai Hot. Tanggal 10 April itu mana coba kita lihat. Ini ya. ITMG itu tanggal 10 April dia 41.200 ya. Kemudian turun ke 38, turun lagi ke 35, sempat naik sedikit sebentar nih di 34.600, kemudian longsor lagi ya, longsor terus sampai sekarang di 27 sampai di 27.500 ya. Ini kalau kita lihat jebakan dividennya ini 2 kali ini sudah sekitar 6.000 poin lebih ya teman-teman. Jadi hanya 2 kali 2 hari aja itu sudah lebih dari jumlah dividennya. Belum setelah itu turun lagi. Ini turun lagi juga karena harga batu bara turun ya. Jadi memang pada saat setelah cum date itu kalau harga batu bara turun itu pasti akan longsornya lebih dalam ya. Nah, terendah itu di 22.125. Jadi hampir 50% ya turunnya. Tapi kalau kita lihat 2 hari ini ya, ARB 2 hari terus kemudian masih sempat hijau ini teman-teman, kalau dijual di sini pun ya impas ya, nggak dapat apa-apa. Sehingga bagaimana strateginya ya? Strateginya kalau teman-teman mau ambil dividen ya ambil harga sahamnya jauh-jauh sebelum ini ya. Atau teman-teman memang hold saham itu untuk jangka panjang ya. Misalnya dari harga ini di bawah ini, nah ini sekitar 19.000 ini tahun berapa? Nih dari Januari 2022
Ini harganya kan sekitar 19.000 ya. Kalau teman-teman mau ambil dividennya ya udah dibiarin aja. Itu kan otomatis nggak, kalau ada penurunan pun kita masih bisa terima lah ya, karena memang penurunannya nggak terlalu besar ya, kita masih punya harga di bawah. Tapi bayangkan kalau teman-teman jualnya di harga tinggi ini ya, di 45.000 ya. Dari harga awal misalnya sekitar 19.000, kita jual di 45.000, ini sudah hampir 2 kali lipat. Kita jual di sini, kemudian saat turun koreksi dalam setelah ini apa, setelah kumdit kita turun, itu ambil secara bertahap. Mungkin kita tunggu dulu, misalnya di sini ada penurunan kita beli, terus turun lagi kita beli di sini, turun lagi kita beli di sini. Itu pasti potensinya lebih bagus lagi dibandingkan dengan kita hanya mengikuti saja, tidak menjual saat seharga sahamnya tinggi ya. Justru kita cuma mengharap dividennya, ternyata jebakan dividen itu lebih parah ya. Yang sudah bagi dividen kemarin apa ya? Yang belum ya, yang belum ini PTBA ya, coba. PTBA ini belum bagi dividen, tapi dia sempat ARB ini dia. Oh, ini pas harga saham turun itu ya. Harga batubara turun itu mungkin ya. PTBA. Tapi ini sudah naiknya cukup tinggi ya, ini dari 2.800. Kalau dia turun di sini di 2.800 berarti koreksinya sekitar 1.000 poin ya teman-teman. 1.000 poin itu ya hampir sama dengan jumlah dividennya. Tapi kalau dia turunnya lebih dalam, mungkin sedikit di 2000 ya, ini di 2.500 ini ya sekitar 1.300 poin ya, ini lebih besar lagi. Jadi kalau kecuali teman-teman sudah ini ya, sudah ambil ITM apa PTBA ini di harga yang murah ya, misalnya ini di harga 2.000 ini misalnya, ya nggak apa-apa, diambil aja dividennya ini di 2.200. Ini bulan apa ini ya, Agustus ya, 2.200 bulan Agustus. Nah, ini di bulan November. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau nggak mau terjebak dividen itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah teman-teman beli di harga bawah. Terus kemudian yang kedua, saat harga sahamnya udah naik tinggi ya teman-teman jual. Nah, nanti masuk lagi setelah pembagian dividen ya, setelah kumdit biasanya kan harga sahamnya turun banyak ini. Ketika harga sahamnya turun banyak, kita masuk lagi di sini, nanti tunggu pantulan. Karena biasanya itu tetap mantul teman-teman. Kayak misalnya Adaro ya. Adaro ini setelah pembagian dividen dia juga mantul juga. Ini turun di 2.100, dia mantul. Adaro itu pembagian dividennya bulan apa coba? ...22 Mei ya. 22 Mei. Ini ya. Ini 5 Mei 9. Ya ini ya. Ini ARB 22 Mei ini. Kemudian ARB lagi turun di sekitar ini 2.100. Ini Adaro ini turunnya lumayan juga ini. Karena dividennya hampir dipastikan ya, jumlah dividen yang diberikan itu minimal penurunannya ya teman-teman. Nih Adaro ini turun di sekitar berapa ini, jumlah dividennya 240. Ini Adaro turun dari sini ya, ini berapa ini, 2460, 2290, turun lagi. Ini turunnya
450 poin. Jadi dividennya cuma 240 tapi turunnya 450 poin. Jadi ini teman-teman yang ambil dividen, ambil Adaro dividennya di harga yang tinggi ini ya masih minus nih ya. Di sekitar 3000 ini ya masih minus. Kecuali teman-teman average down di bawah, harga bawah ini, dan sekarang kan harga Adaro sudah naik ya nih. Sudah naik 10%. Nah, lumayan. Daripada kita ambil dividennya di sini, lebih baik kita ambil di harga bawah, tunggu kenaikannya ini. Jadi itu ya teman-teman untuk tips agar terhindar dari dividen trap ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.